Tanah kaya, suara yang tak pernah didengar. Sebelum dunia mengenal Mas Freeport, Papua telah lama mengenal tanahnya sendiri. Tanah ini bukan kosong, tanah ini berpenghuni. Masyarakat adat telah hidup selama ribuan tahun, jauh sebelum peta politik dibuat, jauh sebelum kontrak ditandatangani. Mereka bergantung pada alam, bukan sebagai sumber keuntungan, tetapi sebagai sumber kehidupan. Hutan memberi makanan, sungai memberi arah, gunung memberi perlindungan. Sistem adat mengatur segalanya, dari kelahiran hingga kematian. Tanah diwariskan bukan sebagai properti, tetapi sebagai amanah. Hubungan mereka dengan tanah bersifat spiritual. Tanah bukan benda mati. Ia diyakini memiliki roh, memiliki ingatan, memiliki martabat. Bagi masyarakat adat Papua, gunung bukan komoditas. Gunung adalah identitas. Gunung adalah leluhur. Ketika gunung terluka, mereka percaya kehidupan ikut terluka. Dan ketika gunung hilang, sebagian dari diri mereka ikut hilang. Namun pada abad ke-20, Papua mulai dilihat dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai rumah, bukan sebagai tanah hidup, melainkan sebagai angka di peta. Pandangan itu datang dari luar, dari ruang-ruang rapat, dari laporan geologi, dari kepentingan industri global. Para geolog asing menemukan sesuatu yang mengubah segalanya, kandungan emas dan tembaga dalam jumlah yang nyaris tak tertandingi di dunia. Gunung-gunung yang bagi masyarakat adat dianggap sakral, bagi dunia industri terlihat menjanjikan. Menjanjikan bukan karena keindahannya, tapi karena nilainya. Sejak saat itu, Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah terpencil. Ia menjadi sasaran, target eksplorasi, target investasi, target kepentingan. Bahasa yang digunakan pun berubah. Tanah menjadi konsesi, gunung menjadi cadangan, manusia menjadi statistik. Dan sejak itulah masa depan Papua mulai ditentukan oleh orang-orang yang tidak pernah hidup di sana. Pada masa itu, nasib Papua tidak ditentukan oleh orang Papua. Ia diputuskan jauh dari pegunungan, jauh dari kampung-kampung adat. Ia diputuskan di ruang-ruang politik internasional. Selama puluhan tahun, Papua berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Wilayah ini dikelola bukan untuk penduduk aslinya, melainkan sebagai bagian dari kepentingan imperium, administrasi kolonial, eksplorasi awal. Batas-batas ditarik tanpa persetujuan rakyat. Orang Papua tidak pernah diminta pendapatnya. Ketika kolonialisme mulai runtuh, Papua tidak otomatis memperoleh kendali atas dirinya sendiri. Sebaliknya, ia menjadi objek transisi kekuasaan dari Belanda ke Indonesia tanpa proses yang benar-benar melibatkan masyarakat Papua. Transisi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Dunia sedang terbelah oleh Perang Dingin, Amerika Serikat, Uni Soviet, persaingan, pengaruh global. Papua menjadi bagian dari kalkulasi geopolitik, bukan sebagai bangsa, melainkan sebagai posisi strategis. Keputusan-keputusan besar dibuat lewat perjanjian, lewat dokumen, lewat meja diplomasi. Papua menjadi bagian dari negosiasi, bukan partisipasi. Tidak ada ruang yang setara bagi suara orang Papua. Tidak ada mekanisme yang memberi mereka pilihan nyata. Yang ada hanyalah hasil akhir yang harus mereka terima. Sejak saat itu Papua hidup dengan keputusan yang tidak pernah mereka buat. Dan ketika kekuasaan berganti tangan, konsekuensinya justru semakin berat. Bagi perusahaan asing dan kekuatan global, Papua membutuhkan satu hal agar bisa dieksploitasi: stabilitas dan dalih. Bukan stabilitas bagi masyarakat adat, bukan stabilitas bagi kehidupan sosial, melainkan stabilitas bagi investasi. Stabilitas berarti satu hal sederhana: tidak ada perlawanan, tidak ada ketidakpastian.
tidak ada suara yang bisa mengganggu operasi. Dalam logika industri global, konflik adalah risiko, dan risiko harus dieliminasi. Namun, Papua tidak bisa distabilkan dari Papua. Ia harus dikendalikan dari pusat kekuasaan. Dan pusat kekuasaan itu berada di Jakarta. Stabilitas hanya mungkin jika Jakarta dikuasai oleh rezim yang dapat diprediksi, rezim yang anti-komunisme, rezim yang pro-investasi, rezim yang bersedia membuka pintu bagi modal asing, bukan lewat dialog, melainkan lewat kekuasaan. Dalam skema ini, hak-hak lokal menjadi penghalang, suara masyarakat adat menjadi gangguan, dan tanah Papua berubah menjadi objek pengamanan. Inilah sebabnya perubahan di Jakarta menjadi kunci, bukan hanya bagi politik Indonesia, tapi bagi masa depan Papua. Pada malam 30 September 1965, Indonesia memasuki salah satu bab paling gelap dalam sejarahnya. 6 jenderal tinggi Angkatan Darat dibunuh. Negara terbangun dalam ketakutan. Tidak ada kejelasan, tidak ada informasi pasti. Yang ada hanyalah kekacauan. Di tengah kekacauan itu, seorang jenderal bergerak cepat. Namanya Soeharto. Ia bukan tokoh utama malam itu. Namun, ia adalah orang yang paling siap mengambil alih keadaan dalam hitungan hari. Narasi resmi mulai dibentuk. Musuh telah ditentukan. Komunisme, apa yang terjadi setelahnya? Bukan operasi militer biasa. Ini adalah pembantaian massal. Ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, dibunuh. Banyak tanpa pengadilan, banyak tanpa bukti. Targetnya bukan hanya anggota partai, tetapi siapapun yang dicurigai. Dalam waktu singkat, salah satu partai komunis terbesar di dunia lenyap. Kekerasan ini tidak terjadi dalam ruang tertutup. Dunia mengetahuinya, Amerika Serikat mengetahui, Sekutu Barat mengetahui, namun tidak ada intervensi. Sebaliknya, ada kelegaan bagi Washington. Indonesia telah kembali ke jalur yang benar, bukan karena damai, tapi karena dapat dikendalikan. Dalam waktu singkat, Soeharto muncul sebagai figur stabilitas. Anti komunisme, pro barat, pro investasi, kekerasan berhenti. Namun bukan karena keadilan, melainkan karena ketakutan telah bekerja. Dengan Jakarta kini berada di bawah kendali rezim baru, satu hambatan besar telah disingkirkan. Stabilitas telah tercipta. Dan dengan stabilitas itu, pintu-pintu ekonomi mulai terbuka, termasuk pintu menuju Papua. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak besar pertamanya dengan perusahaan asing. Perusahaan itu bernama Freeport. Kontrak ini ditandatangani sebelum Indonesia memiliki andang-andang pertambangan yang matang, sebelum Papua memiliki ruang bicara, dan jauh sebelum masyarakat adat memahami apa artinya bagi dunia internasional. Ini disebut kemajuan bagi Papua. Ini adalah awal perubahan yang tidak mereka minta. Gunung yang selama ini dianggap sakral, kini dipandang sebagai cadangan. Earthbird, kemudian Grassberg, tanah adat diubah menjadi konsesi. Wilayah hidup berubah menjadi zona industri. Dan kehidupan masyarakat adat mulai terdesak. Operasi tambang skala besar membutuhkan satu hal utama, keamanan, dan keamanan itu dijaga bukan oleh dialog, melainkan oleh senjata. Militer dikerahkan untuk mengamankan wilayah tambang. Papua menjadi salah satu wilayah dengan kehadiran aparat terpadat dalam logika negara. Ini disebut pengamanan objek vital. Namun, bagi masyarakat setempat, ini terasa seperti pendudukan. Akses terhadap tanah adat dibatasi, aktivitas tradisional terganggu, relasi sosial berubah, dan setiap penolakan seringkali dibaca sebagai ancaman. Konflik pun mulai muncul, bukan karena masyarakat adat menolak pembangunan, melainkan karena mereka tidak pernah diajak menentukan arahnya. Emas dan tembaga mengalir ke pasar dunia. Keuntungan dicatat angka-angka tumbuh. Namun,
Di sekitar tambang, kemiskinan tetap ada. Ketimpangan menjadi nyata antara pusat dan pinggiran, antara keuntungan dan kehilangan. Papua tidak menolak dunia. Yang ditolak adalah cara dunia datang ke Papua dengan kontrak yang tidak adil, dengan senjata, dan tanpa persetujuan. Kisah Papua bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah tentang keputusan yang masih berdampak hari ini, tentang tanah, tentang kekuasaan, dan tentang suara yang terlalu lama diabaikan. Jika cerita seperti ini, penting untuk terus diingat. Subscribe channel ini dan bagikan agar lebih banyak orang mau mendengarkan.